Halo Sere People semua, ketemu lagi sama Kak Fuji. Kali ini kita akan membahas materi mengenai Indonesia masa kerajaan Hindu-Buddha, terutama mengenai teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Oke, teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Nah, teori yang pertama adalah teori Brahmana. Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh sejarawan bernama J.C. Van Leer. Nah, J.C. Van Leer ini menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa ke Indonesia, datang ke Indonesia itu dibawa oleh kaum Brahmana. Nah, kenapa mereka bisa datang ke Indonesia? Karena si kaum Brahmana ini diundang oleh kerajaan atau raja untuk mengajarkan agama Hindu dan Buddha di wilayah kerajaan mereka. Nah, lalu yang kedua, ini adalah teori kesatria. Jadi kalau teori agama Hindu-Buddha itu teorinya sebetulnya gampang untuk kalian hafalkan karena dia berdasarkan kasta ya. Nah, teori Brahmana, lalu yang kedua adalah teori kesatria. Teori kesatria ini dikemukakan oleh C.C. Burke. Ya, gitu di sini C.C. Burke. Nah, oke, kakak tulis di sebelah sini ya. Nah, teori kesatria ini mengumpulkan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh para kesatria atau kesatria yang mereka itu kalah di medan perang. Karena memang saat itu di India sedang terjadi peperangan. Di medan perang, kemudian mereka melarikan diri ke wilayah Nusantara. Kemudian yang ketiga itu adalah teori Waisya. Nah, teori Waisya ini dikemukakan oleh Profesor Dr. N.J. Krom atau kita tulis dengan N.J. Krom yang menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh para pedagang India. Nah, kemudian teori selanjutnya adalah teori Sudra. Nah, kalau dalam agama Hindu, Sudra itu adalah kasta Sudra itu adalah mereka-mereka yang dianggap sebagai budak. Nah, jadi agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh kaum Sudra yang mereka ingin merubah hidupnya. Merubah hidupnya. Nah, teori Sudra ini dikemukakan oleh Van Faber. Kakak tulis ini saya ya. Van Faber. Nah, jadi kaum Sudra itu mereka merasa tidak berguna jika mereka terus berada di India. Akhirnya mereka pergi ke Nusantara untuk merubah nasibnya. Nah, yang terakhir ini adalah teori arus balik. Teori arus balik. Nah, teori arus balik ini dikemukakan oleh FD. Kita hapus dulu ya. Dikemukakan oleh FDK Bosch. Nah, kalau teori arus balik ini menyatakan bahwa orang Indonesia itu
agama Hindu-Buddha datang ke Indonesia itu dibawa oleh orang-orang Indonesia, orang Indonesia yang pergi ke India untuk belajar. Jadi orang dari Indonesianya ini pergi ke India untuk belajar agama Hindu dan Buddha. Nah, dari kelima teori tentang masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, yang paling mendekati adalah teori yang pertama, yaitu teori Brahmana. Kenapa? Karena dari teori Brahmana ini kita bisa lihat dari prasasti-prasasti yang ditemukan di wilayah Indonesia. Nah, prasasti-prasasti yang ditemukan di wilayah Indonesia itu mengenakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Contohnya misalkan adalah prasasti 7 Yupa. Nah, di India sendiri huruf Palawa dan bahasa Sanskerta yang terdapat dalam kitab agama Hindu itu hanya dikuasai oleh kaum Brahmana, sehingga kemungkinan teori yang paling benar mengenai masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia adalah teori Brahmana, dibuktikan dengan ditemukannya prasasti-prasasti yang menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Oke, segitu dulu ya materi kali ini. Jangan lupa untuk berlatih, karena belajar saja tidak cukup, kalian bisa cek soal-soal yang ada di Cerebrum.